Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami bertiga akan menyampaikan ceramah dengan sesi yang berbeda. Dimulai dari saya, Evelyn Anggelica dari kelas MIPA 2. Dan yang ceramah kedua, saya Salifah Ponora Faranti dari kelas MIPA 2. Ceramah yang terakhir akan disampaikan oleh saya, Maulida Nabila dari kelas 11 IPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kalau kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat Dia kita masih ada di sini sampai sekarang. Perlu kita ingati, sudah lama sekali COVID-19 melanda dunia ini. Pada situasi ini, mari kita belajar untuk sabar menghadapi musibah ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita untuk sabar. Salah satunya melalui hadis ini. Dan sabar, kita akan terlindung dari segala emosi buruk yang justru memperkeruh suasana. Dengan demikian, kita harus sabar menunggu situasi menjadi lebih baik, salah satunya dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salifah Ponora Faranti dari kelas MIPA 2 akan menyampaikan ceramah tentang bekal untuk akhirat. Puji syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ini izinkanlah saya memberikan sepatah dua kata. Perjalanan menuju negeri akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang. Seorang hamba membutuhkan bekal yang cukup agar sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat. Bekal tersebut adalah takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kalian berbekal, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Orang yang berbahagia kelak adalah orang yang bersabar di dunia ini dan istiqomah untuk mengumpulkan bekal yang cukup bagi perjalanan yang sangat panjang tersebut. Merekalah orang-orang yang tidak akan takut dengan apa yang akan mereka hadapi dan mereka tidak akan bersedih dengan apa yang sudah mereka tinggalkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rob, kami adalah Allah. Kemudian mereka beristiqomah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan bersedih." Orang yang celaka di akhirat adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya selama di dunia dan dia lalai dengan hari pembalasan. Allah berfirman, "Sesungguhnya mereka yang mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat yang ada di belakang mereka." Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dijalankan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka akan menjadi hasanah atau pahala dan bekal menuju akhirat bagi seorang hamba. Perintah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang Allah wajibkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Dan tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atasnya." Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memperhatikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atasnya dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya. Sekian dari ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nabila. Saya dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Jangan Abaikan Sikap Lalai. Quran Surat Al-Zariyat ayat 55 menjelaskan tentang dan tetaplah beri peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Manusia itu adalah makhluk yang labil. Salah satu labilitasnya itu adalah sikap lalai. Lalai terhadap dirinya, lalai terhadap sesama manusia, lalai terhadap makhluk, dan juga lalai terhadap Tuhannya.
Tapi jika lalainya berkali-kali dan terus-menerus diulangi, maka itu sudah tidak termasuk manusiawi. Inilah lalai yang dilarang, yakni lalai berulang kali dan disengaja. Dalam Al-Quran, Allah mengecam orang-orang yang lalai seperti itu. Sungguh kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yakni mereka yang melalaikannya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5. Manusia lalai berkali-kali dan sengaja setidaknya karena beberapa alasan. Pertama, menganggap sesuatu sebagai tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, dan tidak menguntungkan dirinya. Anggapan ini jelas keliru jika dikaitkan dengan sesuatu yang memang merupakan kebaikan seperti yang diajarkan oleh agama. Secara keseluruhan, agama selalu mengajarkan kebaikan dan menghindarkan diri dari keburukan. Karena itu, jika ada suatu tindakan buruk yang diklaim berdasarkan agama, tindakan itu harus dipertanyakan. Kedua, berpikir pragmatis atau parsial, yaitu berpikir setengah hati. Manusia memandang bahwa apa yang dilakukan adalah untuk saat ini. Apapun itu adalah sesuatu yang dianggapnya memiliki keuntungan. Orang yang berpikir demikian tidak memikirkan apa yang terjadi di hari esok. Dengan kata lain, ia melalaikan hari esok, hanya ingat hari ini. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dilakukannya untuk esok hari." Lalai membuat orang tidak produktif dan progresif. Dalam kitab Biharul Anwar, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, barang siapa menghisap dirinya, maka dia beruntung. Barang siapa lalai terhadap dirinya, dia merugi. Orang lalai memang akan selalu merugi, karena ia tidak mendapatkan apa-apa selain kelalaian itu. Ayat di atas menegaskan kepada setiap orang-orang untuk tidak lalai karena akibat lalai yang sangat tidak membawa manfaat. Lalai yang sering-sering tidak lagi manusiawi, tetapi merupakan penyakit akut yang harus diobati dengan peringatan yang berkali-kali. Peringatan ini disebut membawa manfaat, dan artinya bahwa ingat itu jauh lebih membawa manfaat daripada lalai. Jika manusia sudah lalai terhadap dirinya sendiri, maka krisis kemanusiaan sedang mengintipnya dan kehancuran tengah merayap mendekatinya. Bangsa ini harus segera sadar dengan ingat kondisi krisis yang tengah dihadapi. Jika tidak ingin jatuh ke lubang krisis yang sama atau tetap dalam krisis akibat kelalaian dari para pejabatnya, wallahu alam. Sekian penceramah dari saya yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari ceramah saya, jangan abaikan sikap lalai, karena sikap lalai akan membawa kita ke jurang kegelapan, jurang maksiat, dan akan bisa menjauhkan kita dari diri kita sendiri, menjauhkan kita terhadap lingkungan, menjauhkan kita terhadap sesama manusia, dan lebih bahaya lagi akan menjauhkan kita dari Tuhan kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penyampaian ceramah dari saya. Jika ada salah kata, sikap, perbuatan, atau penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya hanya makhluk biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian penyampaian dari saya. Saya Maulidah Nabila undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.